إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. Ikhwani al-kiram, akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan bahasa Arab kita, membahas tentang nahwu. Baik, kita masih membahas tentang dharab yang dia itu mabni. Dikatakan di sini wa qala akharu idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Baik, ikhwan, dibaca ikhwan. Ini dibaca ikhwan. Iqra ikhwan. Betul ikhwan, dibaca. Saya baca Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala akhir idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u wa lamma faragtu min dhikril mabniya 'ala dhammi zakartul mabniya 'ala sukuni wa masaltu lahu biman wa kam taqul ja'ani man qama wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama fatajidu man mulazimatan lisukuni fil ahwali as-salis wa kadza taqul kam maluk wa kam abadan malakta wa bikam dirhamin ishtaraitu fakam fil misalil awwali fi mawdi'i raf'in bil ibtida'i inda sibawaihi wa alal khabariyati indal akhfasi wa fis sani fi mawdi'i nasbin alal maf'uliyati bil fi'li alladhi ba'daha wa fis salisi fi mawdi'i khafdin bil ba'i wa hiya sakinatun fil ahwalis salisati kama tara. Baik. Ikhwani al-kiram, akhwati al-karimat, di sini berkata sebagainya wa qala akharu idza ana lam uman 'alaika wa lam yakun liqa'uka illa min wara'u. Kurang lebih artinya secara global syair ini adalah kalau kamu tidak mempercayai diriku untuk bisa menjadi pelindungmu, dan ketika aku lindungi kamu maka engkau itu berada di belakangku, dan sekali lagi engkau berada di belakangku. Demikian yang menjadi perhatian kita
adalah lafaz wara'u dan wara'u. Ya, i'rabnya itu sama dengan qablu dan ba'du. Dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, lafaz wara'u ini atau qablu dan ba'du, dia itu kedua lafaz ini mabni dengan dhamma apabila dibuang mudhaf ilaihnya. Sedangkan kalau misalnya mudhaf ilaihnya itu ditampakkan muncul, maka dia menjadi mansub dengan fathah. Dan ini sudah kita jelaskan dan sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, perhatikan lafaz uman, ya. Perhatikan lafaz uman itu asalnya adalah u'man. Ya, afwan. Asalnya adalah u'man. U'man. Nah, di sini perhatikan. Ada sebuah kaidah disebutkan apabila dua hamzah. Ini ada dua hamzah. 1, 2 berkumpul di dalam satu kalimat, maka hamzah yang kedua itu, yaitu hamzah ini, dirubah menjadi huruf mad, disesuaikan dengan harokat sebelumnya. Nah, karena harokat sebelumnya itu dhammah, maka huruf mad yang cocok dengan dhammah ini adalah huruf waw. Maka kita ganti dengan huruf waw. Maka menjadi uman. Seperti ini. Menjadi uman. Baik. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini. Walamma faragtu min dzikril mabni 'ala dhammi, maka ketika aku telah selesai, yaitu Ibnu Hisham menyebutkan kalimat yang dia itu mabni dengan dhamm, dzakartul mabniya 'ala sukuni, aku menyebutkan setelahnya kalimat yang dia itu mabni dengan sukun. Wa matsaltu lahu biman wa kam. Kemudian aku berikan contoh pada lafaz tersebut, man dan kam. Taqulu, misalnya engkau mengatakan ja'ani man qama, telah datang kepadaku orang yang dia itu berdiri. Wa ra'aitu man qama wa marartu biman qama. Aku melihat orang yang berdiri dan aku melewati orang yang berdiri. Ya. Fatajidu man mulazimatan lisukuni fil ahwali thalathati. Maka engkau dapati man, dia itu selalu sukun, melazimi tanda sukun pada 3 keadaan. Di sini man sebagai fa'il, yang mana pada asalnya ya, kita tahu bahwasannya fa'il itu marfu'. Nah, di sini dia dengan sukun. Kita katakan man fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian man di sini sebagai maf'ul bi, objek. Kita tahu maf'ul bi itu mansub. Nah, di sini dia dengan sukun, kemudian dengan sukun. Kita katakan fi mahalli nasbin sebagai objek. Kemudian juga biman. Kita tahu ketika sebuah kalimat
kemasukan huruf jar, misalnya bi, maka dia majrur. Namun di sini karena dia mabni dengan sukun, maka kita katakan fi mahalli jarrin masbukun bi harfil jar, yaitu bi. Dia mulazimatan, tetap mabni dengan sukun. Wa kadza taqul, seperti misalnya engkau juga mengatakan kam maluka, berapa hartamu, wa kam abdan malakta, dan berapa budak yang engkau miliki, wa bikam dirhamin ishtaraita, dan berapa dirham yang engkau jual atau beli. Demikian. Ya. Sini ada kam yang mabni dengan sukun dan dia itu di-i'rab ya sesuai dengan kedudukannya. Nah, ikhwan, kam di sini sebagai apa kam? Ikhwan, apa i'rabnya kam di sini ikhwan? Ikhwan, kam. Khobar Ustaz. Sebagai apa? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Mubtada'nya mana? Maluk. Maluka. Baik. Ada jawaban yang lain? Akhwat. Sama Ustaz. Sama. Kalau kam di sini yang ini apa nih? Sebagai apa? Ikhwan. Maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Kemudian abdan sebagai Tamyiz. mubtaz. Maf'ul bihi dari mana ini? Dari malakta. Ahsan. Baik, mubtaz. Naam. Di sini mu'allif mengatakan fakam fil mithalil awwali fi mawdi'i raf'in bil ibtida'in nasibawaihi. Jadi kam yang ini, yang anak bulatin ini, dia i'rabnya marfu' sebagai mubtada. Pendapatnya Sibawai. Berarti ketika tadi antum jawab sebagai khobar, maka di sini jelas ada perselisihan di kalangan ulama nahwu. Menurut Sibawai, kam di sini sebagai mubtada, kemudian maluka sebagai khobar. Sedangkan alal khabariyati indal akhfas. Sedangkan kam i'rabnya ini adalah sebagai khabar muqaddam, maluka sebagai mubtada menurut al-akhfash. Baik. Wa fi tsani fi mawdi'i nasbin 'ala al-maf'uliyyati bil fi'li alladhi ba'dah. Sedangkan kam yang kedua, yaitu kam ini, ya ini kan 1 2. Ya, kam yang kedua yang ini itu dia mansub sebagai maf'ul bihi. Maf'ul bi dari fi'il malaktu, dari fi'il ini malaktu. Abdan mansub sebagai tamyiz. Selanjutnya wa fi tsalithi, ya afwan. Wa fi tsalithi, dan yang ketiga fi mawdi'i khafdin bil ba'i, dia itu i'rabnya jar dengan huruf ba. Jadi kita katakan bikam fi mahalli jarrin. Demikian. Wahia sakinatun fil ahwali thalathati kama tara. Semuanya kam dia mabni dengan sukun, atau juga man dia mabni dengan sukun. Sebagaimana yang telah kita lihat dan saksikan dan amati di kitab Qatrun Nada wa Balus Sada
yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Nah ini, jadi di sini beliau menyebutkan beberapa isim yang dia itu mabni sukun, itu ada kam, kemudian juga ada man. Baik. Nah, selanjutnya dibaca. Akhwat dibaca, akhwat. أنا يا أستاذ. Nah, kembali. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولما ذكرت المبني على السكون متأخرا خشيت من وهم من يتوهم أنه خلاف الأصل، فدفعت هذا الوهم بقولي وهو أصل البناء. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت. ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. وبناؤه على السكون كإضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كأغزو واخشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون. ومنه هلم في لغة تميم وهاتي تعالى في الأصح. ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحرف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمع ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن إلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن. ويعرف فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون فإما ترين ولا يصدنك. Ihsan. Yakfi. Al-Qawafi. Kemudian mu'allim mengatakan walamma dzakartul mabniya 'ala as-sukuni mutaakhiran khasyitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli. Dan tatkala aku telah menyebutkan mabni dengan sukun di akhir-akhir pembahasan ini, khasyitu min wahmi man yatawahhamu annahu khilaful asli. Aku takut dari persangkaan orang yang dia itu menyangka bahwasannya ini menyelisihi asal. Fadafa'tu hadzal wahma biqauli wa huwa aslul bina'i. Maka persangkaan ini aku bantah atau aku tepis dengan ucapanku bahwasannya sukun itu merupakan aslul bina, asal tanda mabni. Jadi bukan berarti ketika beliau menyebutkan mabni dengan sukun di akhir itu lantas kita mengatakan ini bukan asal mabni, enggak. Ya, memang beliau menyebutkan di akhir, namun ini menunjukkan bahwasannya asal bina itu adalah sukun. Jadi ini
yang berkaitan dengan mabni ya dengan sukun. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu shad al-aslu, artinya matan ya. Wa ammal fi'lu fa thalathatu aqsamin. Dan adapun fi'il maka memiliki 3 bagian atau 3 macam. Baik, fi'il itu adalah ma yadullu ala hadatsin. Ya. Suatu yang menunjukkan kejadian, wa zamanin, dan zaman, madiyan au mustaqbalan, baik itu menunjukkan waktu lampau atau akan datang. Nah, itu merupakan definisi atau pengertian isim. Fasalasatu aqsamin, dan terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Pembagian fi'il menjadi 3 adalah mujma' ala al-ulama, disepakati oleh para ulama. Jadi fi'il ada 3, yaitu fi'il madhi, kemudian fi'il amr, fi'il mudhari', atau juga fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Bagian ini disepakati oleh para ulama. Baik. Kemudian fi'il yang pertama kata beliau, Allah Ta'ala, madhin wa yu'rafu bita'it ta'nitsis sakinati. Fi'il madhi ini dapat diketahui atau dideteksi dengan adanya tak ta'nits as-sakinah. Tak ta'nits as-sakinah ini adalah huruf, bukan isim. Dari mana kita tahu? Karena ketika tak ta'nits sakinah ini masuk kepada fi'il madhi, dia tidak memiliki makna dan bukan sebagai pelaku ataupun objek. Misalnya kita mengatakan di sini, misalnya kita mengatakan, misalnya ja'at Hindun, ya, ini ada tak ta'nits. Dia adalah huruf dan bukan isim. Yang isim adalah Hindun karena dia sebagai pelaku. Jadi tak ta'nits ini hanya sebagai tanda bahwasannya fa'ilnya itu adalah isim muannas. Demikian. Wa bina'uhu 'alal fathi. Jadi fi'il madhi yang dia kemasukan tak ta'nits, maka dia mabni dengan fathah. Ka dharaba. Baik, ikhwan, perhatikan ikhwan. Ana mau tanya sama ikhwan dulu, ya. Dharaba fi'il atau isim di sini yang ana beri tanda ini. Doroba fi'il atau isim? Fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'il satu. Fi'il. Sepakat tuan fi'il ya? Sepakat fi'il ya? Iya, Ustaz. Baik, sekarang akhwat. Akhwat doroba fi'il atau isim? Fi'il. Baik, kita sepakat fi'il. Sekarang ana tanya. Perhatikan pertanyaannya buat ikhwan. Ka ini huruf jar atau apa, ikhwan? Huruf jar, Ustaz. Huruf jar. Baik.
Huruf jar masuknya kemana? Isim. Ke isim. Doroba fil apa isim? Isim Ustaz. Fi'il, Nah, Ustaz. mana? Fi'il. Fi'il. Berarti ka bukan huruf jar. Karena kaidahnya kita tahu ka itu tidak boleh masuk ke fi'il. Dia harus masuk ke mana? Isim. Isim. Ustaz. Ke isim. Tapi di sini kenapa ka doroba? Mabni hikayah, Ustaz. Apa? Mabni hikayah. Baik, ahsan. Ya. Jadi kita katakan asal huruf jar itu dia masuk ke dalam apa? Isim. Dia tidak boleh masuk ke fi'il kecuali tujuannya adalah lil hikayati, untuk menceritakan sesuatu penjelasan. Seperti sekarang, mu'allif sekarang sedang menjelaskan kepada kita keadaan fi'il madhi yang kemasukan tak taknis dan tandanya itu dengan apa? Fathah, seperti kadoroba kata beliau. Jadi ketika ada tak taknis, dorobat, kadorobat atau kadoroba. Jelas ikhwan dan akhwat? Insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian illa ma'a wawil jama'ati fayudhammu kadarabu. Kecuali apabila fi'il madhi itu dia berubah menjadi mabni dengan dhammah ketika bersambung dengan waw al-jama'ah. Contohnya kadarabu. Demikian. Ya. Awid dhamir awid dhamiril marfu'i al-mutaharriki fayusakkanu kadarabtu. Atau dhamir marfu' yang berharokat sebagai fa'il, maka dia mabni dengan sukun, fayusakkan, mabni dengan sukun. Kadarabtu. Wa minhu, dan dari fi'il madhi itu juga ada ni'mah, wa bi'sa, wa asa, wa laisa fil asahhi, yang lebih sahih. Di sini menunjukkan bahwasannya kalimat ni'mah, bi'sa, asa sama laisa diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan ni'mah, bi'sa sama asa sama laisa dia bukan fi'il. Ada yang mengatakan ni'ma bi'sa asa sama laisa dia fi'il fil asahhi, yang paling sahih. Dan ini pendapat yang kuat. Kenapa kuat? Karena ni'ma bi'sa sama asa sama laisa bisa kita tasrifan lugawiyan. Dan ini merupakan tanda bahwasannya mereka adalah fi'il. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Nah, ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat. Di sini disebutkan bahwasannya fi'il madhi itu mabni. Ada mabni dengan fathah, kemudian mabni dengan dhamma, kemudian mabni dengan sukun. Nah, ini adalah pendapatnya ulama Basrah. Perhatikan, ulama Basrah itu mengatakan bahwasannya fi'il madhi itu mabninya tergantung dengan apa ia bersambung. Pertama,
kalau dia tidak bersambung dengan apapun, maka kata ulama Basrah dia mabniun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Atau bersambung dengan ta'ut ta'nits, dia mabni 'alal fathi juga, seperti darabat atau qatalat. Yang kedua, mabni dengan dhammah ketika bersambung dengan waw al-jamaah, seperti darabu, qatalu, jalasu, dan seterusnya. Atau juga bersambung dengan dhamir rafa' muttasil. Misalnya darabtu, cuman mabninya dia dengan sukun. Jalastu, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pendapatnya ulama Basra. Sedangkan ulama Kufah, ikhwan dan akhwat rahimakumullahu jami'an, mereka mengatakan bahwasannya fi'il madhi itu adalah mabni dengan fathah selama-lamanya. Ana ulangi kembali, ya. Bahwasannya ulama Kufah, mereka mengatakan fi'il madhi itu mabni 'alal fathi, di atas fathah atau dengan fathah selama-lamanya. Baik. Nah, bagaimana i'rabnya? Misalnya kita ambil contoh. Daraba, ulama Basrah dan ulama Kufah, mereka sepakat bahwasannya fi'il ini adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Sepakat. Kemudian kalau misalnya darabu, kalau disandarkan kepada ulama Basrah, maka mereka mengatakan darabu fi'lun madhin mabniun 'ala ad-dhammi liittisalihi biwawil jama'ati. Jadi darabu menurut ulama Basrah, ahlu Basrah, dia mabni dengan dhamm. Nah, sedangkan kalau kita kembalikan kepada ulama ahlu Kufah atau ulama Kufah, maka mereka mengatakan darabu fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin. Jadi perhatikan, darabu fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi lishtighalihi al-mahal bil harakatil munasibah. Ana ulangi i'rabnya ya. Darabu kalau kita kembalikan kepada ulama Kufah, maka mereka mengi'rab fi'lun madhin mabniyun ala fathin muqaddarin mana'a min zuhurihi lishtighalihil mahal bil harakatil munasibati. Jadi maksudnya fi'il madhi mabni dengan fathah yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Cuman tidak bisa ditampakkan. Kenapa tidak bisa ditampakkan? Karena sibuk dengan harokat untuk menyesuaikan harokat setelahnya. Yaitu dorobu. Ini ada waw, sedangkan kita tahu waw itu adalah huruf mad. Maka harokat yang pas setelahnya adalah dhammah. Demikian. Nah, di sini ikhwan menunjukkan bahwasannya fi'il madhi itu ternyata ada khilaf di kalangan para ulama. Ulama ahlu Basrah mengatakan mabni dengan fathah, mabni dengan dhammah, mabni dengan sukun.
Sedangkan ulama Kufah mengatakan fi'il madhi selamanya adalah mabni dengan fathah. Demikian. Baik. Kemudian selanjutnya di sini mu'allif mengatakan wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talabi ma'a qabulihi ya al-mukhatabati wa bina'uhu 'ala sukuni kadrib illa al-mu'talla fa'ala hadfi akhirih kagzu wakhsha warni wa nahwa quma wa qumu wa qumi fa'ala hadfin nuni. Demikian ya. Wa minhu halumma fi lughati tamim wa hati wa ta'al fil asr. Baik. Kemudian yang kedua adalah fi'il amr. Fi'il amr ini yu'rab diketahui dengan menunjukkan alat talab. Jadi fi'il amri adalah talabus syai' bi fi'lihi. Sedangkan kalau nahi talabus syai' li tarkihi. Jadi kalau amr itu meminta sesuatu untuk dikerjakan, sedangkan kalau fi'il nahi adalah meminta sesuatu untuk ditinggalkan. Demikian. Ma'a qabulihi ya al-mukhatabati. Di antara tandanya adalah fi'il amr bisa menerima ya al-mukhatabah, ya yang menunjukkan bahwasannya pelakunya adalah perempuan. Wa bina'uhu 'ala sukuni kadrib, dan dia mabni dengan sukun seperti kadrib, idrib. Illa al-mu'talla fa'ala hadfi akhirih, kecuali fi'il yang mu'tal akhir, maka dia mabni dengan hadfi akhirih, hadfi harfil illa. Kagzu asalnya adalah ugzu, ada waw ya, ada waw, cuman karena dia mu'tal akhir, ketika menjadi fi'il amr maka wawnya dibuang. Ugzu artinya berperanglah. Kemudian wakhsha, ini wakhsha ya, artinya takutlah, ini juga dibuang huruf illatnya. Mu'tal akhir ya, maka ketika menjadi fi'il amr maka huruf illatnya dibuang. Warmi ya, warmi ada ya, ini juga dibuang huruf illatnya. Wa nahwa kuma wa kumu wa kumi fa'ala hadfi nun. Wa minhu halumma fi lughati tamim, halumma pada bahasa tamim, uhati wa ta'al fil asar, dan ini juga ada perselisihan. Baik. Nah, di sini juga ikhwan, ulama Basra dan ulama Kufah mereka itu berselisih ya. Kalau ulama Basra mereka mengatakan bahwasannya fi'il amr itu mabni, sedangkan ulama Kufah mengatakan bahwasannya fi'il amr itu tidak mabni. Misalnya ulama Basra ketika mengi'rab kalimat idrib, mereka mengatakan idrib fi'lul amri mabniyun 'ala sukun, idrib. Sedangkan ulama Kufah mereka mengatakan idrib fi'lul amri majzumun wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Itu pendapatnya apa? Ulama Kufah. Atau misalnya pada contoh fi'il mu'tal akhir, ugzu. Ugzu kata ulama Basra adalah fi'ilul amri mabniyun ala hadfi harfil illah. Itu ulama Basra.
Sedangkan kalau ulama Kufah mereka mengatakan ughsu fi'lul amri majzumun wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Demikian. Di sini ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an, bahwasannya ternyata perselisihan itu bukan hanya di dalam ilmu fikih. Dalam ilmu lugha terdapat juga silang pendapat, perselisihan di kalangan para ulama. Ini menunjukkan bahwasannya ilmu itu bagaikan lautan yang tak bertepi. Baik, demikian. Kemudian yang ketiga, wa mudhari'un. Mudhari' itu artinya adalah syabihun, serupa. Ya, serupa dengan apa? Dengan isim. Karena dia ini mu'rab. Wa yu'rafu bilam wa iftitahihi biharfin min hurufi na'aitu. Nahwu naqumu wa aqumu wa yaqumu wa taqumu. Dan didahului dengan salah satu huruf-huruf mudhara'ah, yaitu na'aitu. Ini ada nun, kemudian ada hamzah, ada ya, ada ta. Ini namanya huruf al-mudhara'ati. Naqum ini adalah fi'il mudhari' karena dia dahului huruf nun. Ya, ini huruf nun. Ya, kemudian wa akum juga mudhari', yakum mudhari', takum juga mudhari'. Baik, kemudian diselanjutkan kata beliau, wa yudhammu awwaluhu in kana madhihi rubaiyan kayudahriju wa yukrimu. Dan fil mudhari' ini di dhammah huruf pertamanya apabila dia itu rubaiyan, 4 huruf. Jadi misalnya dahroja yudahriju, akrama yukrimu, ajlasa yujlisu, adkhala yudkhilu. Ini ikhwan dan akhwat, insyaallah mudah, karena mungkin antum dan antunna sudah pernah belajar ilmu sorof. Jadi kaidah insyaallah ta'ala berkaitan dengan ini itu tidak perlu kita panjang lebar. Baik, kemudian wa yuftahu fi ghairihi kayadribu. Kemudian dia dengan fathah selain rubai, jadi sulasi. Daraba yadribu, jalasa ya yajlisu, qatala ya yaktulu, akhadha ya yakhudhu. Demikian ikhwan, ya. Atau juga misalnya yang dia itu khumasi menggunakan ya, yajtami'u yastakhriju. Demikian, ya. Wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswa. Kemudian disukun akhirnya apabila bersambung dengan nun niswa. Baik. Jadi ikhwan dan akhwat, fil mudhari' ini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama dia itu mu'rab. Keadaan yang kedua dia mabni apabila bersambung dengan nun niswah dan juga dengan nun taukid mubasyarah. Nah, di sini wa yusakkanu akhiruhu ma'a nunin niswati nahwu yatarabbasna. Disukun atau mabni ala sukun apabila dia bersambung dengan nun niswa. Contohnya yatarabbasna. Perhatikan huruf shad dia dengan sukun. Nah, ini fi'il mudhari' mabni ala sukun liittisalihi binunin niswa. Ini niswa. Illa an ya'funa, dan juga lafaz ya'funa mabni ala sukun bersambung dengan
nun niswa. Wa yuftahu ma'a nun at-tawkid al-mubasyarati atau al-mubasyirati lafdhan wa takdiran. Kemudian juga dia mabni dengan fathah, yaitu fil mudhari' mabni dengan fathah kapan? Apabila bersambung dengan nun taukid secara langsung, lafaz secara lafaz atau takdir. Ini layun bazanna, ini mabni dengan fathah bersambung dengan nun taukid secara lafaz. Kalau secara takdir kita katakan misalnya la tuhina, la tuhina. Nah, ini la tuhina. Ya, la tuhina. Secara takdir asalnya adalah la tuhinanna. Di sini ada nun lagi ya. Bentar. Asalnya adalah kita katakan la tuhinanna, la tuhinanna. Nah, gini. Ini asalnya. Ya, jadi dia mabni dengan fathah. Ditakdirkan. Asalnya seperti ini. Asalnya sebelumnya la tuhina, asalnya seperti ini, la tuhina. Kemudian ditakdirkan, dibuang la tuhinanna. Demikian. Baik. Kemudian wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika. Wa yu'rabu fi ma 'ada dzalika. Jadi apabila fi'il mudhari' ini tidak bersambung dengan nun taukid dan juga nun niswa secara langsung, maka dia mu'rab. Contoh misalnya yakumu zaidun. Yakumu zaidun. Ini mu'rab, tidak bersambung dengan nun niswa dan juga dengan nun taukid. Wala tattabi'anni. Nah, ini dia mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena huruf ain tidak langsung bersambung dengan nun taukid di sini. Ya, ada pemisah, ada alif, makanya dia mu'rab. Atau la tublawunna, ini juga sama. Ya, ada pemisah waw jama', ya, waw jama'ah di sini. Ya, maka dia mu'rab. Kemudian wa imma tarayinna, ini juga sama, tidak langsung bersambung, ya. Ada ya yang dibuang. Ya, yang dibuang. Kemudian wala yasuddunaka, ini juga setelah dal ini ada waw jamaah yang dibuang. Asalnya wala yasuddunaka. Asalnya seperti itu. Yasuddunaka, ya, yasuddunaka, dibuang. Baik. Di sini ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an, bahwasannya kita bisa menarik kesimpulan fi'il madhi itu ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan mabni dan yang mengatakan mu'rab, ya. Atau semua ulama mengatakan mabni, cuman mereka beda pendapat mabni dengan apa? Apakah dengan fathah dan lain sebagainya. Kita sudah jelaskan. Kemudian juga fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' mu'rab ada mabni apabila bersambung dengan nun taukid dan juga nun niswah. Fil amr ada mengatakan mabni dia dengan sukun, dengan fathah dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwasanya fil amr itu dia majzum dengan sukun. Allah alam bisawab. Jadi khilaf di antara ulama Kufah dan Basra. Demikian. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan ikhwan dan akhwat. Barakallahu fikum. Fadhal. Tidak ada ya. Kalau begitu kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.